Uh, Halo guys. Hai Uh, guys. ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalal Alfansyah dengan NPM 101222863 dan partner saya. Saya Muhammad Alexander Gimnastiar dengan NPM 101222833. Nah, di sini kami dari kelas 3KA22 dan dari Universitas Gunadarma tentunya. Iya. Nah, jadi sebenarnya kita tuh nongkrong di sini mau ada keperluan apa sih? Jadi kita nongkrong ngecil di sini tuh kita pengen sekalian ngebuat tugas, membuat video mengenai apa yang bakalan kita lakuin setelah kita lulus. Dan itu kayak konteksnya itu seperti podcast. Jadi di sini kita bakal bicarain seru-seruan ya tentang kehidupan setelah lulus kuliah tuh bakal kayak gimana aja. Iya, apa yang bakal kita lakuin, apa yang bakal kita kerjakan setelah kuliah, dan apa mungkin juga rencana buat beberapa tahun ke depan mungkin setelah lulus kuliah. Banyak sih yang bakal kita obrolin di sini juga. Iya. Oke, jadi sekarang mungkin tanpa berlama-lama lagi kita mulai kali ya. Iya. Nah, jadi kadang itu kehidupan setelah lulus kuliah ya, itu kita tuh bisa menjadi senang ya karena wah kita udah terbebas dari semua permasalahan perkuliahan setelah huru hara semuanya. Betul. Setelah banyak yang kita alamin di perkuliahan. Nah, tapi juga di satu sisi mungkin itu bisa jadi momen mengerikan ya karena memang kita juga dihantui dengan yang namanya mungkin itu bisa dikatakan dituntut untuk bekerja. Iya. Karena memang kita nggak bisa nutup fakta atau gimana ya, karena memang setelah lulus juga mau nggak mau kita memang harus cari kerja. Iyalah, nggak mungkin kita cuma stuck di satu tempat, nggak mungkin habis kita kuliah cuma tidur siang doang kerjaan. Iya betul banget. Sedangkan dunia kan butuh duit. Everything membutuhkan duit. Bener banget. Kayak ya udah, nggak mungkin kita bisa berleha-leha setelah kita melaksanakan kuliah selama 4 tahun itu. Amin sih 4 tahun. Amin. Semoga kita bisa lulus dengan tepat, cepat dan dapat IPK yang bagus. IPK yang memuaskan. Tepat, cepat, IPK 4. Amin. Kata-katanya dong Mas Ale kayak ini. Nah, Alex sendiri buat rencana kedepannya itu bakal kayak gimana sih? Kan Alex merupakan mahasiswa yang mungkin bergerak di bidang kayak teknologi gitu kan. Iya. Nah, buat rencana kedepannya tuh bakal kayak gimana sih? Mungkin kalau misalkan setelah lulus nanti banyak sih, terutama sih karena dari guanya sendiri ya, lebih prefer tuh lebih seneng dalam dunia bisnis atau apa ya, bisa dibilang ekonomi lah. Jadi gue kayak kepengen ngebikin sebuah web gitu atau itu buat kemudahan gue dalam berbisnis. Wah keren ya. Sekalian gue kan juga kebetulan karena bokap juga usaha, jadi gue pengen bantulah dengan adanya teknologi yang gue ambil juga di jurusan gue harus bisa manfaatin itu untuk kemajuan gue sama keluarga gue juga kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu itu di bidang apa ya? Kan ekonomi itu ada banyak bidang, atau kalau bisa tahu entah bidang apa atau apa gitu. Maybe kayak ini sih, kayak yang sekarang lagi rame juga tuh kayak online shop gitu Jadi pengen marketplace mungkin yang khusus spesifik buat usaha orang tua buat gitu, usaha sendiri, buat kayak kita ngebikin web dengan apa sih namanya, ya atas nama itu ya web kita sendiri, jadi kayak toko usaha kita sendiri itu dalamnya. Wah itu ya semoga aja terlaksana. Semoga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan pemikiran. Amin. Kalau dapat sendiri gimana nih? Kalau misalnya setelah kuliah yang lumayan meruwet, yang lumayan banyak rintangan dan hadangan yang kita alamin, sekarang apa yang bakalan dapat lakuin setelah lulus kuliah lah? Oke. Mungkin buat jangka panjang atau gimana, mungkin gue kayak bakal ngelanjutin. Wait.
Kita ambil jangka pendek dulu setelah lulus kuliah. Oke, karena Oke, jangka oke. pendek, jangka panjang nih. Oke, kita ngomongin jangka pendek dulu jangka berarti pendek dulu setelah lulus kuliah nih. ya gue nggak nutup kemungkinan sih kalau gue bakal langsung kerja ya. Oke. Nah, mungkin kalaupun gue kerja, mungkin gue bakal bergerak di bidang data ya, karena gue sendiri pun juga udah bisa dibilang bukan yang level profesion, tapi gue ngerti tentang seputar data itu kayak gimana, gimana cara mengolah data itu sampai mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Nah, buat rencananya sih, ya gue sebenarnya gue pengen kerja di perusahaan multinasional sih, gue akan menutup sih, karena Amin. ya kita memerlukan duit ya. Iya. Dan Soalnya cewek mana yang mau sama cowok tidak berduit? Iya. Anjay. Oke. Terus lanjut Dap. Dan ya untuk buat lokasi kerja sih mungkin gue di mana aja sih, cuman memang gue pengennya tuh kalau bisa di Jakarta Selatan. Nah, karena kita tahu sendiri ya, Jakarta Selatan itu semuanya tuh berpusat di daerah situ. Iya. Dan terusnya juga buat akses transportasi umum juga di daerah situ juga bisa dibilang gampang. Oh iya, Semua akses kebetulan transportasi banyak. Iya. Lu juga ini ya Dap ya, pengguna transportasi umum Ah, takut. Iya. Ya gue public transport antusias lah. Iya, mulai dari MRT, LRT, kereta, busway, bahkan sampai Jaklingko. Gue tadi kesini. Gue udah pakai sini naik Jaklingko sama busway ya. Terus, Aduh, gue jadi kegok guys. Lanjut. Nah, Ya, baik. Iya. Wait, pasti lupa ya. Jakarta Selatan, oke. Gue lupa. pusat. Tapi tetap sih, gue paling ya gue nggak ada kemungkinan ya kalau kerja gue bisa di mana aja. Ya tapi kalau bisa Jaksel kenapa enggak sih? Ya balik itu tadi, karena transportasimu semuanya udah gampang. Gak usah pakai which is literally. Nah, tapi di satu sisi tuh kadang tuh kayak gimana ya, momen kita setelah lulus itu bisa jadi momen yang menyeramkan. Iya nggak sih? Benar. Walaupun ibaratnya selama di kampus juga menyeramkan. Iya. Apa-apa yang kita lakuin, apa-apa yang kita alamin mengenai ya banyak hal, banyak yang bisa dikategorikan menyeramkan itu. Nah, salah satu hal yang menyeramkan itu ya dimana kita nggak bisa dapat apa sesuai ekspektasi kita mungkin setelah lulus nanti bakal gimana. Bener. Contohnya Itu. kayak gini, kita gue mau langsung ini di sini gitu. Misalnya gue masuk kerja di tempat ini dan tempat gue mau, tapi nyatanya kita nggak inilah gitu. Atau mungkin setelah kita lulus kayak alah gampang lah nanti dapat kerjaan lah. Iya. Dan juga kenyataannya juga banyak di luar sana orang yang bahkan gue dengar juga sih setahun dia masih belum kerja gitu. Sampai dia di titik tuh di mana tuh ya udah deh gue kerja apa aja gitu. Iya, Nah itu mungkin jadi momen yang paling mengerikan juga bagi kita ya. Itu sih bener. Apa yang udah kita rencanain, apa yang udah kita inginin, cuman di realitanya tidak bisa tidak bisa sesuai dengan keadaan yang kita alami. Nah, jadi ya memang realitanya memang ada yang menyenangkan juga, ada yang mungkin yang kedengarannya mengerikan ya bagi kita. Nah, kalau menurut tanggapan lo buat orang-orang yang mungkin setelah lulus gitu mereka belum dapat kerjaan lah gitu sampai sekarang, menurut tuh gimana tuh? Atau mungkin ada something problem sama dia apa gimana gitu? Ada 2 kalimat Dap. Oh ya, apa itu? Ya. Kalimat pertama, jadi manusia harus semangat. Kalimat kedua, kenalin diri lu sendiri. Oh iya, bener itu, karena kita memang harus benar kenal sama diri kita sendiri. Nah, gitu. itu. Kalau misalnya kita nggak kenal sama diri kita sendiri, gimana kita mau tahu apa yang kita kuasain, apa yang kita pegang, apa yang kita punya? Iya, itu betul banget. Ya kan? Makanya menurut gue tuh kenal sama diri sendiri tuh penting banget itu. Ya itu bisa jadi pemecah problem juga. Kan banyak orang nganggur karena dia nggak tahu nih kemampuan dia apaan. Iya.
kapasitas dirinya dia tuh kapasitas ya. dia, iya itu dia. Makanya Hmm. orang-orang banyak nganggur tuh kayak gitu. Ditambah juga virus M, malas. Iya itu tuh benar banget. Itu virus malas. Ya kita juga nggak ini sih, Nggak ada kemungkinan kalau misalnya Iya. kita juga ya udahlah santai ya, aja lah gitu. santai, suka nyepelein. Heeh. Tapi ya jangan sampai terlalu menyepelekan gitu. Iya, heeh. Ya semoga kedepannya juga kita bisa berubah, Ya, nggak amin. nggak menyepelekan hal-hal yang mungkin sebenarnya mudah karena kita sepele-sepelein jadi hal sulit, Iya betul banget itu. ya kan? Jadi Ah. susah buat kita selesain. Makanya kayak apa namanya? Kita tuh harus balik lagi bisa kenalin diri kita sendiri ya supaya kita bisa kedepannya bisa punya ke apa ya namanya ya, Kesempatan aja lebih banyak. iya mungkin ya seperti itu kayak gitu. Nah, ya jadi kan kita udah belajar banyak nih kayak kenapa mungkin orang-orang bisa gak dapat kerjaan atau gimana gitu. Dari lingkungan. Atau mungkin Alex sendiri nih, kan Alex sendiri kan sebenarnya kita sih ya, kita Iya. merupakan mahasiswa tingkat 3 ya, yang saat ini udah ingin masuk lah ke semester 6 lah gitu. Insya Allah 2026 lulus, yes. Amin. Nah, Alex sendiri udah nyiapin rencana nggak sih dari sekarang kalau misalnya buat rencana nanti ke depan setelah lulus lah gimana gitu? Atau mungkin ada strategi-strategi gitu? Strategi perencanaan buat kedepannya ya. Ya itu sih karena baik lagi sih Dap yang kata kayak gue bilang, karena ya jiwa gue karena mungkin dari turunan juga sih, jiwa berdagang gitu, berdagang kuat karena orang Berniaga Padang, ya? berniaga, Padang Pride kan, dagang. Jadi kita harus manfaatin teknologi buat membantu kemudahan kita dalam berniaga. Itu intinya tuh kan apalagi setelah selama kuliah juga yang gue jalanin ini kan banyak tuh ilmu-ilmu yang gue dapet ya bisa masuk ke bisa memudahkan gue dalam ya urusan gue nanti buat kedepannya yang pengen gue ambil itu ya berdagang itu Dap. Jadi gitu. strateginya tuh ya dengan tetap mempelajari ya. Iya, tetap belajar ya, namanya juga manusia masih hidup, harus Pasti jangan pernah malas untuk belajar. ya namanya kesalahan itu ya pasti adalah kayak trial and error Benar. gimana gitu. Tapi kan selagi kita mau berusaha kan kenapa enggak gitu. Iya. Terus ya Dap, tadi kan udah ngomong jangka pendeknya ya, yang kata lu pengen kerja di Jaksel, pengen jadi warga-warga which is literally. Oke, terus untuk jangka panjangnya? Nah, jangka panjangnya sih sebenarnya gini ya. Gue nanti misalkan udah lulus, oke lah mungkin ya gue bakal jadi budak korporat kayak kerja lah gitu. Iya. Nah, di sela-sela gue kerja itu kayaknya gue bakal ngambil kursus bahasa, entah itu bahasa Mandarin atau Korea ataupun Jepang. Karena buat jadi TKW? Oh enggak. ya enggak dong. Oh kirain. Lanjut. Sebenernya gue agak gimana ya, pengen aja gitu buat lanjut studi lagi. Oh, berarti rencana pengen ngambil S2? Iya. Dan gue juga pengennya sih ngambilnya di luar negeri ya. Amin. Semoga dapet lah. Amin. Karena gimana ya, prestis buat keluar negeri itu beda gitu. Apalagi full scholarship beasiswa gitu. Jadi kita ya udah tinggal fokus kuliah doang. Oh, aku dapet. Lo kuliah aman. Iya. Jadi pokoknya kita udah tinggal menjalankan lah sebagai jadi kita mahasiswa atau pelajar di fokus sana. kita satu doang jadinya. Untuk mengeluarkan studi kita. Betul itu. Ya semoga aja dapat S2-nya bisa di luar negeri. Jadi kan temen lu dapat ya? Iya lah, temen lu dapat bos. Yang kuliah di luar negeri. Amin. Kuliah di mana? Harvard. Amin. Harvard, Cambridge. Wah. Semoga dapat. Iya. Ntar tinggal minta oleh-oleh aja kue pai susu. Pai susu, jauh-jauh minta pai susu di pasar Senen ada. Kue subuh ya? Kue subuh Senen.
Aduh ya Allah, ya Rabbi. Nah, Apalagi nih? apalagi udah ya? 15 menit aja ya. Wah iya sih kayaknya udah 15 ini kayak udah nggak kerasa ya. Iya, nggak kerasa 15 menit ngobrol-ngobrol, Hmm. ngalar ngadul. Terus kita mau bahas apa lagi ya? Mungkin dari lo sendiri ada topik apa mungkin setelah lulus kuliah nanti mungkin buat bisa kita bicarain gitu. Ya setelah lulus kuliah ya gue kepengen ngembangin diri gue lagi, ngembangin diri gue yang bener-bener, ya gue juga pengen ngenalin diri gue lebih dalam lagi, lebih masuk lagi ke dalamnya, supaya ya kedepannya kan hidup masih panjang dan ya hidup cuma sekali. Betul itu. Ya kan, hidup cuma sekali, jadi kita ya harus benar-benar ngelakuin hal-hal yang apa ya namanya, yang positif, yang bisa berguna, yang bisa buat nyaman selama kita berada di kehidupan ini. Iya. Ya bisa bikin kita improve skill juga sih, karena kita Iya. memang hidup juga nggak cuma di satu tempat doang gitu kan. Benar. Kasarnya ya. Bisa juga buat kayak tempat kita kecil jadi tempat kita gede juga, itu kan nggak mau juga sih. Gue kan kecil di Jakarta Utara, gede ya pengen lah di Korea Utara. Weh jangan lah, ntar nggak bisa main HP ya. Gitu sia-sia gue masuk SI. Nggak bisa ngoding di Korea Utara. Lu ngoding di bom di sana. Iya, ngoding di bom, dikira Intel. Nggak, ya kepengen lah, pengen juga setelah kuliah, setelah bergelut dengan apa namanya, bukan ya, apa ya, perjalanan hidup lah, kayak model kita harus kerja, harus cari duit sebanyak mungkin. Carilah duit sampai ke negeri Cina. Oh, salah ya? Salah dong. Salah ya, fotonya bukan itu. Iya. Karena tetap Taibo sampai ke negeri Cina. Ya soalnya kan siapa sih yang nggak mau hidup tuanya enak? Maulah kita. Makanya kan mumpung kita masih muda, masih fresh, otak kita masih fresh, ya kita kudu jalanin hidup yang benar-benar untuk masa depan yang lebih cerah. Apalagi juga dengan perkembangan teknologi juga ya. Sekarang tuh udah cepet banget, dan apalagi AI apa implementasi AI juga sekarang juga udah di mana-mana, udah masif banget. Itu juga mungkin bagi tantangan buat kita juga ya. Orang setelah lulus nanti bakal kayak gimana ke depannya gitu. Bener, orang kayak gue pernah lihat di salah satu postingan di IG tuh udah bener-bener kayak pebisnis, miliarder, pada ngegunain AI itu bener-bener digunain banget Dap. Oh iya sih. Untuk memudahkan mereka dalam segala urusan mereka itu. Dan ibaratnya AI juga kan sekarang bener-bener ngebantu, dan lebih apa ya, AI juga rada bikin kita shock sih sebagai manusia. Biasanya kan kita cuman Google doang. Iya, gitu ya. Google search bar. Iya, search bar. Apakah ini benar atau tidak gitu. Iya. Sekarang AI bisa lebih lengkap, mulai dari apa ya namanya, script coding juga kita bisa dapet. Wah, iya sekarang memang Iya, keren udah banget. bener-bener keren banget. Bisa misalnya kita mau nyari sesuatu gitu, terus kita minta sumbernya juga bisa langsung dikasih sama dia. Bener-bener wow, udah gila banget itu AI. Iya sih, apalagi sekarang implementasi AI itu juga udah di mana-mana ya, kita tahu ya. Bahkan di smartphone juga banyak tuh penerapan AI-nya tuh, kayak di HP Samsung dengan di seri terbarunya itu implementasi AI-nya bener-bener matang hampir di semua sisi. Itu dia Samsung S25 series. Itu apaan fiturnya? Wah, itu salah satu fiturnya yang paling di highlight itu ada yang namanya fitur circle to search. Jadi kita tuh bisa buat, mungkin kita di layar ini kita buat lingkaran tuh. Nah jadi di dalam lingkaran itu misalnya kita mau cari gambar ini apa, terus kita lingkarin aja dan langsung nyari itu apa, dan langsung dapat itunya gimana. Dan lo tau gak sih kalau sekarang GPT itu udah bisa ngomong, dia nggak cuma udah bisa bikin teks doang, dia sekarang udah bisa berbicara. Wow, kaget Dap, rada shock sih.
Asli, berasa orang ini, berasa anak Facebook 2013 gak tau apa-apa. Ini semaju itu AI sekarang. Iya, sekarang tuh udah bener gila. Mungkin dari dulunya mungkin cuma bisa ngegenerasi sebuah gambar, paling Iya. mentok video. Dan Sekarang satu gua- lagi, kalaupun kan ya ini kita ajak bicara nih, Heeh. dan ngomongnya juga dia secara apa ya, kita bisa bilang kayak natural lah, kayak kita lagi ngomong gini aja. Damn. Keren. Itu di Samsung baru ada di. Oh, kalau buat Oh, itu di implementasi, GPT di ya? GPT. Itu GPT ya? Iya. Wow. Itu gimana ya? Hmm. Oke. Tapi sebenarnya kita bisa balik lagi sih, kalau misalkan kita nggak nutup fakta ya, kalau misalkan AI itu perkembangannya tuh udah masif banget, udah Bener. bener-bener apa ya, teknologinya tuh, teknologi juga pasti selalu berubah kan, Iya, selalu lebih berkembang. lebih maju dan lebih baik. Hmm. Nah, tapi dengan adanya implementasi AI gitu, lu kadang bisa mikir gak sih kalau misalkan ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang lain yang hilang karena AI gitu. Ya, heeh. Nah, terus kalau buat tanggapan lu itu gimana sih? Kan kita kan dari mahasiswa teknologi ya. Ya, Banyak itu. tuh pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa dihilang lah dan Bisa. digantikan oleh AI gitu. Ya itulah dia. Nah, namanya juga kita kan manusia. Kita yang nyiptain teknologi, kita tanamin aja dalam prinsip hidup. Kayak kita yang nyiptain teknologi, kita jangan mau sama jangan mau kalah sama teknologi. Kita harus bisa lebih kreativitas, bisa lebih mencari nih apa aja hal-hal yang bakalan kita lakuin ke depannya supaya kita nggak tertutup sama teknologi, supaya kita nggak kemakan sama teknologi. Kita yang harus memanfaatkan teknologi itu untuk memudahkan kita, bukan kita yang mau dikalahkan oleh teknologi. Karena teknologi diciptakan untuk membantu manusia. Benar, bukan untuk mengalahkan manusia, bukan untuk mematikan manusia. Ya balik lagi, asalkan manusia itu mau berusaha untuk belajar dan belajar. Kayak gitu. Dan mau kita kalah sama teknologi. Prinsip Ya. dasarnya kan karena teknologi untuk membantu manusia, memudahkan manusia. Kayak sekarang apa namanya yang kata di tol juga kan. Tol sekarang juga udah tap. Udah nggak ada penjaga tol lagi sekarang. Iya, itu udah tergantikan oleh mesin. Udah tergantikan oleh mesin, oleh teknologi. Ya kita jangan mau kalah. Itu kan untuk memudahkan manusia. Luas. Taruh kita emang mematikan, emang kasarnya emang mematikan pekerjaan penjaga tol, penjaga pintu tol. Cuman kan membantu masyarakat di kalangan yang lebih banyak lagi. Iya. Cakupannya. Iya. Selain juga itu mengefisiensikan. Dengan teknologi itu kita bisa mengefisiensikan semua bentuk itu. Benar. Kayak memperpangkas waktu gitu. Iya. Yang tadinya bertele-tele, kasarnya kita misalkan Bisa untuk tinggal mengerjakan ini 30 menit, tapi dengan adanya teknologi cukup 5 menit dan bahkan 1 menit pun juga udah selesai. Iya. Kayak dulu waktu mau naik tol aja tuh pasti di gerbang utama tolnya waktu nggak ada teknologi yang kata tap itu, siapkan uang pas. Terus kalau misalnya balik lagi karena teknologi itu untuk membantu manusia kan jadi lebih efisien tuh. Kita tinggal tap doang pakai kartu e-money kita, otomatis palang pintu tol kebuka. Iya sih. Gak perlu cari kembalian dulu. Belum penjaga tolnya nyari warung dulu buat nukerin uang kan. Emang ada yang kayak gitu? Ada seriusan. Oh, tuker ke sampingnya. Kadang nyari orang dulu buat nukerin itu. Makanya daripada begitu kan gimana ya? Orang-orang pada nggak kesel jadinya. Makanya tercipta teknologi itu memudahkan kita. Ya, jadi memang teknologi itu memang seharusnya mempermudah kehidupan kita ya. Bener. Bukan malah menyulitkan manusia gitu. Bukan menyulitkan manusia. Karena memang yang nyiptain teknologi juga manusia itu sendiri. Iya. Ya pasti. Ya, ibaratnya emang kita mau naik kuda terus. Kan ada motor. Emang mau kayak orang-orang dulu harus jalan kaki kan ke tempat-tempat yang jauh gitu. Kan ada kendaraan sekarang, mulai pesawat, kereta, kapal, apa-apa lebih mudah. Jangan maulah kita kalah sama teknologi. Orang teknologi itu untuk membantu, bukan menyulitkan, bukan mematikan manusia. Nah,
kan kita udah panjang lebar nih mengenai bahas teknologi seputar kehidupan kita setelah Kuliah. lulus ya, setelah Lulus kuliah. lulus. Nah, buat kehidupan setelah lulus nanti kayak gimana ya? Ya terlepas dari semua kayak gitu, pasti kita semua juga ngarepin segala sesuatunya yang terbaik ya. Benar. Terus Ya namanya pastinya juga ya. kita hidup maunya yang terbaik lah Dat lah. Hmm, Ya semoga apa yang kita jalanin ini impact ke depannya juga bisa baik buat kehidupan kita ke depannya juga. karena kita nggak pengen disebut sebagai madesu atau masa depan suram. Suram. Bener itu dia. Saya ngeri sama omongan tetangga. Anak sarjana kok nggak dapet kerja. Anak sarjana kerjanya di rumah doang. Padahal dia tidak tahu sebenarnya jurusan kita itu bisa WFH. Work from anywhere, bisa kerja di mana aja. Iya, maksudnya kan tangga-tangga julid kan banyak dan Iya sih. di rumah doang. Katanya sarjana, katanya kuliah. Kok di rumah doang? Nyusahin aja, ngabisin beras di rumah. Gitu dah. Dia kan nggak tahu aja. Ntar dia kaget tiba-tiba kita di rumah tahu-tahu banyak duit. Terus tiba-tiba beli ini, tiba-tiba Iya, beli itu tiba- gitu. terus udah gitu masih dijulitin juga. Pasti pakai pesugihan ini. Pasti melihara tuyul. Ya kan banyak juga sih. Kadang-kadang yang begitu tuh sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya Dep ya. Kita obrolan santai aja lah. Kalau menurut gue pribadi kayak gitu tuh tetangga-tetangga orang-orang yang model kayak begitu itu sebenarnya menurut gue bukan jadi patokan, acuan atau ketakutan buat gue sendiri ya, karena baik lagi kita yang kenal diri kita sendiri. Omongan-omongan orang yang kasarnya cuman kelebat doang mah nggak usah dimasukin ke hati kayak gitu. Cukup dijadiin apa ya, lelucon saja sih kalau menurut saya. Nah, jadi apalagi nih yang pengen kita omongin nih terkait yang ada buat tugas kayak gini-gini lah. Jadi sih sebenarnya kan udah cukup sih Dap sebenarnya. Udah udah 27 menit. Dari rekaman sini ya, kita nggak Dari tahu nanti rekaman hasil sini. jadinya berapa. Jadi kita one take oke Dap. Jadi no cut no edit. Anjay. No cut no edit kita. Jadi apa-apa aja yang kita obrolin ini nggak usah diedit, nggak usah di-cut. Ya kan Biar naturalnya berasa biar ya. naturalnya berasa, bener. Siapa tahu habis dari sini terus IG di kelas kan ini posting di IG kelas ya? Oh enggak sih, itu Di mana? nanti dipostingnya di YouTube kelas. Di YouTube kelas, apalagi di YouTube kelas siapa tahu masuk Trending ya. trending 1. Siapa tahu kita trending 1. Kalian di Kobuzer, ada di Sumargo Dap. Terus kita jadi influencer. Ada yang tahu kan, makanya Dapat endorse banyak. asalkan jangan endorse dari judul ya. Ih, jangan. Terus kita di penjara ya kan. Kayaknya ada itu yang kata di endorse judul tuh akhirnya di penjara. Banyak. Padahal itulah. Ya. Kau bahas ke situ. Ngeri dah. Ngeri. Soalnya panjang ntar yang ada. Bisa ntar kok nggak kita lanjut di part selanjutnya aja ya guys ya. Iya. Bener-bener ada yang nungguin, Bang, part 2 nya dong yang mau bahas judul. Itu ada yang mau masukkan. Siapa Iya, tahu brand-brand kan mau masuk kayak model apa ya, kan ya iya kita nongkrong nggak ada minum Dap. Oh Terus, iya. iya kan, siapa tahu Wah. Aqua mau masuk, Le Mineral mau masuk, Apalagi teh pucuk mau Teh masuk. pucuk mau masuk, Teh boleh botol banget. masuk. Bener, teh botol masuk. Wah, bisa sih. Ini bisa taruh di mana ya? Jangan dong. Jangan ya, ntar aja. Iya, nanti aja. Nanti aja. Pokoknya semua brand-brand kalau misalnya mau masuk aja nggak apa-apa. Walaupun ini tugas kuliah juga, ya nggak apa-apa, masuk aja. Masuk. Masuk aja. Iya. Karena kita baik lagi. Kita kuliah untuk memudahkan kita buat mencari kerja. Kita kerja buat apa sih? Buat duit. Makanya Kalau nggak ada duit mati. nggak ada duit kita mati. Nggak bisa makan beras habis. Bikin video solusinya. Iya.
Kayaknya kita udah cukup aja nih buat video kali ini aja ya. Jadi mungkin itu aja ya. Aduh, ya pembahasan random kita ya. Pembahasan dengan random sih. topik setelah lulus kita bakal kayak gimana gitu. Perjalanan hidup setelah lulus kuliah. Iya betul banget. Nah jadi mungkin itu aja sih ya, itu percakapan random singkat dari kita. Dan ya dimanapun kamu berada, terima kasih sudah menonton and have a nice day. Bye-bye. Dah.